Rekor fantastis timnas Indonesia U23 saat hantam Brunei Darussalam. Erick Thohir kirim permintaan untuk padati Stadion GBK. Malaysia dihantui kutukan Piala AFF U23. Rumor Sandy Walsh gabung Dewa United penuh kecaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Malaysia dihantui kutukan kekalahan di AFF U23. Sandy Walsh dirumorkan gabung Dewa United. Selanjutnya, rekor fantastis saat timnas Indonesia berjumpa dengan timnas Brunei Darussalam. Dan yang terakhir, Erick Thohir kirim pesan padati Stadion GBK. Coba kita saksikan bersama ya. Kekalahan timnas Malaysia U23 di laga perdana Piala AFF U23 nyatanya menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi negeri jiran. Hasil negatif yang dialami Malaysia saat hadapi Filipina bisa melanjutkan kutukan Harimau Malaya Muda. Bagaimana tidak, Malaysia selalu tersingkir setelah telan kekalahan di laga perdana. Seperti contoh pada edisi 2019 dan 2022, di mana Malaysia harus angkat koper lebih awal usai menelan kekalahan di laga perdana. Di Piala AFF 2019, Malaysia telan kekalahan 0-1 dari Kamboja pada laga pembuka. Kekalahan ini berimbas buruk, Malaysia finish ketiga dan gagal lolos ke semifinal. Malaysia mengalami pil pahit kedua di Piala AFF 2022. Saat itu Malaysia berturut-turut kalah dari Laos dalam format dual leg. Sistem kandang dan tandang di fase grup diberlakukan karena Myanmar dan Indonesia mundur dari turnamen akibat COVID-19. Malaysia yang lebih diunggulkan malah kalah dari Laos yang berstatus tim underdog. Tersingkir lebih awal setelah menelan kekalahan di laga perdana jadi melekat di kubu Malaysia U23. Sebab turnamen Piala AFF U23 baru bergulir 4 edisi sejak kali pertama dihelat pada 2005. Sementara Malaysia sudah 2 kali terdepak lebih cepat setelah mengalami kekalahan di laga pembuka. Kutukan itu bisa kembali terjadi di Piala AFF U23 2025 setelah Malaysia kembali telan kekalahan di laga perdana. Klub kaya raya Dewa United lagi-lagi membuat heboh bursa transfer Liga Tanah Air. Klub berjuluk Banten Warriors ini dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek andalan timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri, yakni Sandy Walsh untuk mengarungi Super League musim 2025-2026. Rumor panas ini pertama kali mencuat dari akun X kenamaan @garis__id yang memicu perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Seperti yang diketahui, Sandy Walsh kini masih terikat kontrak dengan klub Jepang, Yokohama F. Marinos hingga akhir musim 2026-2027. Tentu saja, membawa pulang Walsh ke Indonesia tidak akan murah. Dengan nilai pasar saat ini mencapai 800.000 euro atau sekitar 15 miliar, Dewa United diprediksi harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar biaya pelepasan yang kemungkinan diminta oleh Yokohama F. Marinos. Hingga saat ini, belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai rumor tersebut. Namun, potensi kembalinya pemain naturalisasi timnas Indonesia ke kancah domestik justru memicu kerutan di dahi para penggemar sepak bola. Mereka seolah lebih memilih melihat bintang-bintang timnas tetap berkarir di luar negeri demi meningkatkan kualitas dan pengalaman. Ini kayak main FC atau FM, pelan-pelan pemain naturalisasi dibawa balik. Cuit netizen dengan akun @adelf_ariel mengomentari rumor Sandy Walsh. Senada dengan komentar tersebut, akun @ezabulsara menimpali, jadi tujuan naturalisasi itu untuk mempermudah tim Liga 1 beli pemain internasional rasa lokalan. Ujarnya, fenomena pulang kampung para pemain naturalisasi ini memang menjadi sorotan. Di satu sisi, kehadiran mereka akan meningkatkan kualitas liga domestik. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa hal ini akan membatasi potensi mereka untuk berkembang di kompetisi yang lebih ketat di luar negeri. Sebagaimana diungkap oleh Hamdan Hamedang yang menjadi jembatan para pemain keturunan. Ia beberapa kali meluapkan kekecewaannya usai John Straven dan Rafael Struijk membela klub Indonesia di usia yang masih sangat muda. 1. Kemenangan di laga perdana. 3 poin dari laga melawan Brunei merupakan catatan kemenangan pertama Garuda Muda pada laga perdana Piala AFF U23. Skuad Garuda Muda sebelumnya sudah mengikuti 2 edisi Piala AFF U23, yakni pada 2019 dan 2023. Dalam 2 kesempatan itu Indonesia selalu gagal meraih kemenangan pada laga pembuka. Pada AFF U23 2019, Indonesia bermain imbang dengan Myanmar. Sementara 2 tahun lalu, anak asuh Sintayong kalah dari Malaysia.
Artinya, debut Gerald Vandenberg sebagai pelatih timnas U23 layak mendapatkan apresiasi. 2. Kemenangan terbesar. Kemenangan atas Brunei Darussalam merupakan rekor terbesar dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di Piala AFF U23. Kemenangan terbesar Garuda Muda sebelumnya hanya dengan selisih 2 gol yang ditorehkan dalam 2 pertandingan berbeda, yakni saat mengalahkan Thailand 3-1 pada AFF U23 2023 dan ketika menaklukkan Kamboja 2-0 pada AFF U23 2019. Tentu, ini menjadi modal positif bagi para pemain yang baru saja merasakan sentuhan Gerald Vandenberg. 3. Jens Raven cetak gol terbanyak. Piala AFF U23 2025 belum selesai. Gol-gol pun masih bisa tercipta dari kaki atau kepala Jens Raven. Namun dengan 6 gol ke gawang Brunei, pemain 19 tahun itu sudah menjadi pencetak gol terbanyak Indonesia dalam ajang Piala AFF U23. Sebelumnya, pemain Indonesia dengan gol terbanyak di Piala AFF U23 adalah Marinus Wanewar pada edisi 2019 dan Ramadan Sananta pada edisi 2023. Kemenangan telak timnas Indonesia U23 terasa kurang. Bukan hanya level Brunei Darussalam yang terlampau rendah, namun stadion utama Gelora Bung Karno yang sangat lengang. Supporter yang menyaksikan langsung aksi skuad Garuda Muda di stadion berkapasitas 78.000 tersebut hanya dihadiri sekitar 2.700 orang. Jumlah penonton tersebut jauh jika dibandingkan dengan penampilan timnas Indonesia senior. GBK selalu dipenuhi supporter dengan rata-rata 60.000 penonton per pertandingan. Terlihat saat menghadapi Brunei Darussalam, tidak semua tribun terisi penuh oleh fans. Bahkan, area tribun timur tampak kosong melompong. Hanya di area utara, barat, dan selatan saja tribun terisi. Tidak demikian, teriakan dari Ultras Garuda dan La Grande Indonesia, 2 kelompok fans timnas tetap terdengar. Meski hanya sayup-sayup, setidaknya mereka tetap membuat atmosfer laga hidup. Ketum PSSI Erick Thohir yang hadir langsung di stadion jelas kecewa, sebab ekspektasi PSSI menggunakan GBK begitu tinggi. Beberapa kali tertangkap kamera, Erick Thohir juga tampak heran dengan kondisi stadion, meski akhirnya bahagia ketika melihat timnas Indonesia U23 mencetak gol. Erick Thohir akhirnya menyadari jumlah penonton di laga pertama Jens Raven dan kawan-kawan. Terlebih, Brunei Darussalam termasuk tim terlemah di grup A dan di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul. Walau optimis jumlah supporter yang datang lebih banyak saat lawan Malaysia dan Filipina, Erick tetap mengimbau pecinta sepak bola tanah air untuk mendukung langsung perjuangan timnas U23. Ya, kasih support tim masa depan Indonesia, jangan hanya seniornya ya, tapi ini kan nanti para pemain nasional masa depan itu, ya. Statement Erick Thohir tersebut tentu ada benarnya. Namun, yang menjadi pertanyaan, kenapa di era Sintayong, euforia dan supporter untuk mendukung timnas kelompok umur pun begitu tinggi?